bersama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa berbarokah, senantiasa mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anak, para jamaah sekalian, santri putra santri putri rahimakumullah. Saya tidak panjang lebar. Pada malam hari ini, alhamdulillah hadir di tengah kita, yaitu Al-Ustadz Hashir Abqari Al-Hafidh. Beliau adalah santri dari Guru Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang mana dulu beliau ini juga nyantri di sini seperti kalian semua, yaitu di Madrasah Muallimin Muallimat, selesai lulus pada tahun 2014. Ya, seangkatan atau sekelas dengan Ustadz Imam Isham, dengan Ustadz Sobrianto, dan yang lain. Alhamdulillah beliau pada tahun ini kesempatan pulang. Yang tahu nanti kembali lagi ke sana. Kabarnya sih mau ke sana lagi. Jadi izin saja mungkin beberapa bulan untuk di Indonesia. Beliau di sana sudah 7 tahun. Di mana Hadramaut di Ma'had Darul Mustafa Tarikh Hadramaut menimba ilmu langsung dengan Guru Mulia Habib Umar bin Hafidh. Oleh karena itu, ini kita minta sedikit nasihat atau wejangan atau pesan-pesan dari beliau, terutama untuk para santri semua. Resepnya gimana? Ya, supaya bisa semangat di dalam thalabul ilmi, ya, supaya semangat untuk beristifadah dengan para guru-guru, para masyayikh, sehingga beliau ini luar biasa. Sedikit saya sampaikan dulu pernah ya, bahwasanya beliau sudah menyelesaikan Al-Qur'annya, kemudian tahun kemarin kalau nggak salah menyelesaikan setoran sab'ah, qiraat sab'ah. Bahkan berapa tahun di sana sudah menyelesaikan ngaji Kutubus Sittah, kitab hadis langsung dari ahli-ahlinya, ahli hadis. Tiada lain, semuanya itu memang diperoleh ya, selain berkat doa orang tua, berkat doa guru, berkat doa ya teman-teman semuanya, juga ada resep semangat yang terus tertanam dalam diri untuk mencari ilmu. Bahkan 7 tahun di sana masih nyambung lagi, masih kepingin lagi, belum selesai. Gak tahu sampai berapa tahun di sana, subhanallah. Ya, karena itu memang yang namanya cari ilmu itu lurus sama. Ya, yang penting semangatnya, yang penting tekunnya. Itu saja mungkin pengantar dari saya. Ya, setelah ini kita dengarkan bersama ya apa yang akan disampaikan oleh beliau, Ustaz Hashir
sebagai monopoli. Ya tolong ini didengarkan ya, didengarkan ya, diresapi, dimasukkan di dalam hati supaya bisa menjadi modal buat kita semua, menjadi motivasi, semangat untuk kita semua di dalam mencari ilmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya waktu kami serahkan seluas-luasnya kepada beliau. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada orang seperti saya untuk berdiri di hadapan para penuntut ilmu. Alhamdulillah. Semoga Allah membukakan kepada kita seluruh pintu-pintu ilmu yang membuat ilmu kita ini berkah di dunia dan di akhirat. Amin. Ya, sebagaimana guru kita Gus Ubaidillah telah menyampaikan, ya, alhamdulillah, saya juga dulu nyantri di Sabilul Hasanah. Alhamdulillah. Saya masuk tahun 2008 dan keluar tahun 2013. Dan insya Allah masih nyantri di Sabilul Hasanah, masih santri di sini. Saya belum siap untuk menjadi alumni, karena alumni itu berat. Ya, tapi saya lebih senang menjadi santri untuk selamanya. Kenapa? Karena Rasulullah telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Isra, wa qur rabbi zidni ilma. Nabi Muhammad yang ilmunya sudah tinggi, yang sangat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada beliau, Allah ajarkan, Allah beri adab untuk selalu berkata wa qur rabbi zidni ilma. Jadi setiap kita sujud, setiap kita berdoa, jangan lupa untuk menyelipkan doa ini, wa qur rabbi zidni ilma. Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian itu diberikan daripada ilmu ini kecuali hanya sedikit. Jadi walaupun kita belajar dari sekarang sampai nanti tua, sampai nanti menemu ajal, semuanya tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dengan ilmu Allah yang disimpan, yang diberikan kepada hamba yang soleh. Alhamdulillah. Kalau dipikir-pikir, memang yang paling enak itu jadi santri, ya kan? Santri itu kenapa? Pertama kita ya makan tidur, ya kan? Orang tua yang capek, tapi kita harus bersyukur dengan nikmat ini. Nikmat ketika orang tua memberikan kita jajan, memberikan kita menyediakan semua kebutuhan kita di pondok, kita syukuri dengan apa? Dengan semangat yang menggebu-gebu untuk menuntut ilmu. Karena apa? Ya seperti yang saudara-saudara atau adik-adik yang sudah dihafal, mungkin kita nyanyi bareng ya, ala-ala tanahul ilma. Apa kan? Dua bait aja. Yuk. Ala-ala tanahul ilma ilma bisikati saun bikaan majmul ilahi bayani sukain wa iksin pasti barin wa akul wafi wa irsali ustadi wa tuli zamani. Masya Allah, semuanya hafal semua ya. Semoga Allah bermanfaat hafalan ya. Amin. Apakah semuanya tahu, paham apa yang dimaksud, apa yang kita usahakan tadi? Oke. Ala tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah saudara, bahwa kalian itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika al-majmu'iha bibayani. Dan saya, kata musannif, akan jelaskan kepadamu semua 6 ini dengan penjelasan yang sangat jelas. Lukain, apa arti lukain? Cerdas.
Wa hirsin, apa hirsin? Apa? Semangat. Semangat. Wasdibarin, apa arti wasdibarin? Sabar. Wa bulghatin, apa arti bulghah? Sabar. Wa irsyadi ustadzin, apa artinya? Wa tuli zamani. Masya Allah, pintar semua nih. Amin. Kita harus cerdas. Cerdas bukan berarti kita itu harus cerdas yang sebagaimana yang harus menghafal langsung hafal, bukan. Ya, tapi cerdas yang penting kalau jelasin itu paham. Ya. Yang kedua, hirs, semangat. Ya. Sama kayak kalau kita udah waktu makan, semangatnya gimana coba? Kayak gitu. Zaman dulu kalau ada halaqah, kalau ada majelis, mereka itu lebih mementingkan majelis daripada makan. Kenapa? Karena mereka tahu dengan majelis ini mereka akan mendapatkan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, irsyad dan istibar, sabar, ya kan? Jadi santri itu harus Sabar. Sholat 5 waktu harus sabar. Dengan jamaah harus sabar. Jadi kata Habib Umar, ya kan? Santri yang dia itu tidak memperhatikan sholat berjamaah dengan imam, dengan menemukan takbiratul ihram yang pertama dengan imam, maka pantul jadikan itu. Kata Habib Umar, lepas tangan dari santri. Kenapa? Karena dia tidak mengagungkan apa yang Allah agungkan daripada takbiratul ula, takbiratul ihram al-imam. Jadi kita perlu ketika mondok, apa bedanya kita dengan orang yang lain? Kita sama-sama cari ilmu, orang lain cari ilmu, tapi kita mencari ilmu agama yang membuat ridho Allah itu selalu tercurahkan di dalam hidup kita. Oke, jadi ketika sholat, kita bukan hanya sholat kita harus dengan jamaah, bukan hanya sekedar jamaah, tapi jamaahnya harus menemukan ataupun mendapati takbiratul ula ma'al imam. Jadi ketika imam takbir, kalian sudah ada. Nah, jadi kata Habib Umar, barang siapa yang dia itu menuntut ilmu akan tapi tidak mementingkan takbiratul ula ma'al imam, ya sudah nggak ada kebaikannya. Kenapa? Karena namanya masih ada pada catatan ahli neraka. Kenapa? Karena kita apabila sholat 40 hari secara berjamaah bersama imam, ya kan? Bersama imam 40 hari dan tidak lepas takbiratul ulanya sama imam, apa kata Nabi? Bara'atan. Dua kebebasan. Bara'atan minan nar, atau bara'atan minan nifaq. Kebebasan dari neraka dan kebebasan dari kemunafikan. Jadi ketika santri itu sudah bebas dari dua ini, ya kan? Jadi keluar dari sabilul hasanah dengan syahadah atau ijazah dari Rasulullah SAW, yaitu dengan dua kebebasan dari neraka dan kebebasan dari kemunafikan. Wabul ghatin, modal, ya kan? Yang nggak punya modal, minta sama Allah, jangan takut. Kita punya sholat duha, kita punya doa setiap sholat. Nah, jadi setiap sholat, jadi kalau santri kalau nggak sholat duha, yang kesian siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Karena apa? Karena ketika kita nyantri, kata Rasulullah, talibul ilmi fi sabilillah madama yatlubul ilm. Ya kan? Santri itu selalu berada di dalam jihad fi sabilillah selagi dia menuntut ilmu. Orang yang jihad fi sabilillah doanya terkabulkan. Jadi jangan sia-siakan waktu di dalam kita menuntut ilmu ini. Kita doakan orang tua dari sholat duha tadi. Sholat duha minimal 2 rakaat. Dengan kalau sergap 4 rakaat. Sempurnanya 8 rakaat. Jangan ditinggal. Karena apa? Karena itu kebaikan diri kita sendiri dan kebaikan untuk orang tua kita. Jadi kalau nggak ada modal, minta sama Allah. Jangan takut. Kita hamba memang miskin, kita hamba memang fakir, tapi kita punya Tuhan yang maha kaya. Jadi semua permintaan boleh diminta, jangan takut. Oke. Dan yang kemudian wa irsyadi mustaqim, ya kan? Jadi kita harus belajar itu ada guru yang benar, ada petunjuk dari guru. Zaman sekarang ada yang belajar lewat YouTube, ada yang belajar lewat kitab. Ya, maka nasyekhu kitab, nasyekhu syaitan. Yang barang siapa itu belajar hanya dengan kitab, tapi nggak pakai apa? Nggak pakai guru, yaitu gurunya setan. Kenapa? Karena dia nggak tahu ini salah atau benar.
Dia hanya memahami, akan tetapi dia tidak tahu apakah yang dia pahami itu benar atau tidak. Jadi makanya apa? Karena nggak ada petunjuk dari guru, dia malah nyesat-nyesatin orang, ya kan? Jadi kita harus belajar dengan guru sebagaimana sahabat dan para tabi'in belajar kepada Rasulullah SAW secara langsung. Watuli zaman. Kata orang Tarim apa? Minal ma'al mahbarah ilal mahbarah. Saya ini akan selalu bersama tinta dan pena, dengan tinta dan kertas sampai saya akan menuju kuburan. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu dari kita digendong oleh emak kita sampai kita masuk ke liang kubur. Nah, jadi ini yang sudah kita ketahui, ya kan? Yang sudah kita ketahui dari pelajaran awal. Oke, di sana kita diajarkan untuk thalabul ilm. Apa yang pertama yang dibutuhkan adalah husnul niyyah. Perbaiki niat. Belajar bukan buat nyari duit. Bukan buat nyari duit. Duit itu minta sama Allah, bukan wasilahnya, bukan dari ilmu. Jadi belajar apa? Man talaba ilma li diyal Islam fa huwa yud'a 'aliman yaumil qiyamah. Kalau siapa yang menuntut ilmu, ya kan, untuk menghidupkan Islam ini, maka dia akan dipanggil dengan keagungan di hari kiamat nanti. Jadi kita menuntut ilmu untuk apa? Ibtigha'u mardhatillah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ridho. Hidup kita mudah. Hidup kita mudah ya. Allah kalau sudah ridho dengan kita, semua apa yang kita inginkan gak akan kita dapatkan dengan secara mudah. Apa kita minta? Jadi yang pertama adalah ibtigha'u mardhatillah. Yang kedua, raja'an li muraqabat Rasulillah. Kita ini menuntut ilmu ingin bersama nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta yaumil qiyamah." Kalian itu bersama orang-orang yang kalian cintai di hari kiamat. Itu benar. Tapi Umar pernah menyebutkan dalam dalam majelisnya, dia berkata, orang itu walaupun dia beribadah 70 tahun, apa ibadahnya? Tawaf ataupun umrah, ya kan, 70 tahun di Ka'bah. Ada yang pernah haji? Belum. Ada yang pernah umrah? Belum. Ya, semoga kita semua Allah dimudahkan untuk naik. Amin, amin. Jadi kata Abu Umar, walaupun orang itu 70 tahun, dia apa? Tawaf, kerjaannya tawaf, ya kan, keliling Ka'bah. Dia tidak akan dikumpulkan pada hari kiamat kecuali dengan orang yang dia cintai. Jadi hati-hati, hati-hati jaga hati kita ini. Siapa yang kita cintai? Rasulullah SAW sudah mencintai kita dari sebelum kita diadakan di dunia ini. Jadi orang kalau mampu cinta, dengan mampu cinta, pasti dia pikirannya orang yang dia cintai tadi, ya kan? Jadi ke bawah mati. Rasulullah ketika wafat, siapa yang dia sebut? Umatnya nggak ada. Rasulullah nggak ada keinginan dari Allah kecuali menyelamatkan umatnya. Jadi kita balas cinta ini. Jangan kita sia-siakan cinta ini. Jadi jangan sia-siakan cinta yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebelum kita ada di dunia ini, dengan mencintai orang-orang yang fasik, dengan mencintai artis-artis yang tidak tahu agamanya gimana, atau mencintai orang-orang pemain bola, atau mencintai orang-orang yang mungkin itu tidak sholat. Untuk apa? Maka dari sinilah, dari sabilul hasanah, kita harus meneladani Rasulullah SAW melalui membaca sirahnya, membaca apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah SAW di depan para ustaz-ustaz dan di depan petunjuk mereka. Jadi jangan sampai membaca atau belajar sendiri, tapi tidak ada guru. Oke. Dan juga yang kedua, setelah husnul niyyah, jadi husnul niyyah tadi apa? Mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan bersama Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Dan yang kedua, sofaul perwijah, hati yang bersih. Jadi orang yang menuntut ilmu, hatinya harus bersih. Karena apa? Karena hati itu adalah wadah daripada ilmu tadi. Syakartu illa wakirin su'ahibli, kata Imam Syafi'i. Aku mengeluh kepada Imam Syafi'i tentang jeleknya amalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi berkata kepadaku dan
menunjukkan jalan untuk meninggalkan maksiat, ya. Wa akhbarani bi anna al-ilma nur, dan ia berkata bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuqam lil 'asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi kita jaga hati kita di sini. Kita bersihkan. Orang yang masih punya hasad dari sekarang, dari Ramadan, bulan Ramadan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan hasad kita kepada teman-teman atau orang lain. Orang yang masih punya dengki, punya iri, punya sombong ataupun riya ketika beribadah, dari sekarang kita minta kepada Allah untuk membersihkan hati kita supaya apa? Supaya ilmu yang ada, yang jatuh, yang masuk ke dalam hati kita semua adalah ilmu yang penuh dengan keberkahan. Dan yang ketiga, himmah aliyah, semangat yang tinggi. Jadi kalau itu, walaupun seandainya kita ini sekarang kita ini depan kita ada Imam Syafi'i, oke, ada Imam Syafi'i, tapi dia nggak punya semangat, percuma, nggak ada apanya. Walaupun dia sekarang duduk depan Imam Syafi'i, nggak ada. Nah sekarang dia duduk depan Ustaz, akan tetapi dia dengan semangat yang tinggi. Karena apa? Karena dia tahu dengan menuntut ilmu dia akan sukses di dunia dan di akhirat. Sukses itu bukan dengan harta, sukses itu bukan dengan memiliki kekayaan di dunia, bukan. Tapi apa kata Allah? "Man zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz." Barang siapa yang digeserkan dari neraka, kemudian dia dimasukkan ke surga, maka ialah orang yang sukses. Jadi sukses itu perkara yang tidak diketahui. Kapan diketahui? Ketika kita mendapatkan husnul khotimah. Jadi enaknya jadi santri itu kita di sini makan, tidur, ya, hadir ke kelas, nggak capek-capek, orang tua yang capek. Jadi kita syukuri nikmat yang sudah Allah berikan ini dengan apa? Kita kasih timbal balik pada orang tua. Jadi sholat malamnya jangan tinggal, ya. Kata Rasulullah SAW, "Doamu li akhika fi dhahril ghaib maqbulun inda Allah." Doamu itu kepada saudaramu ketika kalian berdoa kepada saudara kalian dan sedangkan dia nggak tahu, itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mendoakan orang tua. Apa kata malaikat? Wala kami bulan. Jadi kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan orang tua kita. Apa kata malaikat? Bagimu juga seperti itu. Jadi bangun malamnya jangan ditinggal. Sholat rawatibnya jangan ditinggal. Itulah yang membedakan santri dengan yang lain. Santri itu harus sergap, ya. Sholat qabliyah dan ba'diyahnya jangan ditinggal. Karena apa? Karena itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Apa bedanya zaman sekarang dengan zaman dulu? Zaman dulu sahabat cuma 3.000 orang dalam peperangan, akan tapi menang mengalahkan pasukan 250.000. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan pada sunnah Rasulullah SAW. Zaman sekarang semisal meninggalkan sholat qabliyah atau ba'diyah, dia berkata ya ini kan sunnah. Kenapa harus dilakukan? Enggak. Zaman dulu mereka itu melihat ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga mereka itu berpegang teguh dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya mereka ditakuti sama musuh-musuhnya. Coba zaman sekarang kita lihat orang-orang Muslim sebanyak ini, akan tapi Palestina diserang, ya kan? Tempat-tempat peribadatan diserang. Kenapa? Pede. Orang kafir pede. Orang kafir tahu bahwa orang Islam itu tidak akan bersatu, kecuali apabila kita bersatu mereka takut. Tapi zaman sekarang kita sudah dipecah-pecah. Ini dikafirkan, ini diangkat. Jadi kita dari sekarang kita harus bersatu. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Tidak ada yang namanya ini dari kota A, dari kota B. Kita adalah orang-orang Muslim. Orang Muslim apa? Kalbunya. Yaitu bahwa orang Muslim itu seperti bangunan, ya kan? Yang satu sama lain saling menguatkan. Ini jadi tiang, itu jadi dinding, itu jadi atap, ini jadi lantai. Semua saling melengkapi, saling mencintai. Jadi yang ketiga ini adalah himmah aliyah, semangat yang tinggi. Kata Habib Umar, kalau kita pengen sukses di bidang apapun, itu ada 3 kuncinya. Pertama, niat sahihah sholihah. Niat yang benar
dan juga tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita melakukan ini. Dan kita tidak menginginkan pujian dari orang lain ataupun tidak menginginkan apa-apa dari orang lain. Jadi apa? Niat shahihah khalisah. Niat yang benar dan yang tulus. Jadi kalau sudah kita punya niat, semisal santri boleh saja jadi polisi, santri boleh saja jadi dokter, santri boleh saja jadi petani karena memang orang Islam membutuhkan semua itu. Kalau semuanya jadi ulama, siapa yang jadi petani? Siapa yang jadi polisi? Siapa yang jadi dokter? Kalau ada orang sakit, siapa yang ngobatin? Jadi kita semua bisa jadi semua pekerjaan, ya kan? Akan tapi apa? Niatnya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dari diri kita sendiri ke yang lain. Dan yang kedua itu adalah himmah aliyah sabitah. Semangat yang tinggi, yang mantap. Jadi bukan sekedar tinggi saja, dia punya semangat yang tinggi tapi nanti goyah, enggak. Jadi mantapkan dari sekarang. Ya kan? Kita punya tujuan. Kenapa kalian sekolah di sini? Kalau ditanya apa jawabannya? Kenapa kalian sekolah di sini? Suruh orang tua. Ya, setiap orang punya tujuan. Jadi dari sekarang kita benarkan tujuan kita agar tidak salah, agar tidak menjadi sebab kecelakaan kita nanti di hari kiamat. Jadi apa? Kata Imam Ghazali, "Man talaba al-ilma al-yumari ulama wa yuwazi sufaha wa huwa fi hadbi dinihi awla." Jadi kan orang yang menuntut ilmu cuma karena pengen dia itu apa? Berdebat dengan ulama atau membodoh-bodohkan orang lain. Nah, itu adalah orang yang menghancurkan agama dia sendiri. Jadi dibenarkan dari sekarang. Apa niat kita? Kenapa kita sekolah di Saudara Hasan? Kenapa kita menuntut ilmu? Karena untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang kedua apa tadi? Himmah aliyah sabitah. Yang mantap. Jadi himmah yang tinggi tapi mantap, harus mantap. Kalau masih banyak, mantapkan lagi. Karena memang semua kita ini pemula. Semua kita mulai dari nol, mulai dari tapi kita terus melangkah. Jangan putus semangat. Semua orang punya kesalahan, semua orang punya kejelekan. Tapi kita tidak ridho dengan kesalahan kita. Kita ubah. Jadi hari demi hari kita memperbaiki kesalahan ini dengan perkara-perkara yang membuat kita itu lebih baik. Oke. Yang ketiga apa? Tafwidul amr ila Allah. Jadi kalau orang itu sudah punya niat yang baik, semangatnya yang tinggi, ya kan? Jadi terakhir apa? Tafwidul amr ila Allah. Serahkan semua usaha kita kepada Allah. Jadi jangan takut. Semua usaha yang kita lakukan di sini, insya Allah akan Allah beri buahnya nanti di hari kiamat dan di masa depan kita. Jadi pesan kita untuk para kawan-kawan, ya, jangan putus asa, jangan malas-malasan. Ya, karena apa? Karena kalian itu adalah generasi yang ditunggu oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW menyebarkan ilmunya. Kenapa? Karena ingin menyebarkan semua nanti sampai seluruh dunia ini masuk Islam. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang menyebarkan ilmu dan agama Rasulullah SAW. Jadi orang Ibn Hajar Al-Haythami ketika melihat ulama Hadramaut. Kenapa sih ulama Hadramaut itu beda dengan yang lain? Rupanya ketika beliau melihat, iya, ulama Hadramaut itu belajar dan mengamalkan. Jadi kalau orang punya ilmu sedikit langsung diamalkan. Dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Orang yang tahu, sekarang ada tahu kan kalau sholat duha itu sunnah, tahu kan? Tahu, diamalkan. 2 rakaat aja. Yang tahu sedekah itu sedekah kepada orang lain itu membuat tutfi'u atau berroh, ya kan? Membuat Allah itu ridho dengan kita. Jadi semua ilmu yang kita lakukan, yang kita timba di sini, kita harus mengamalkan sedikit demi sedikit, ya kan? Jangan disimpan-simpan dengan nanti aja tidak sekarang. Jadi kita harus cinta juga kepada ustaz-ustaz kita, karena dengan mereka lah kita paham
kitab-kitab yang kita pelajari, ya kan? Berteman dengan orang soleh itu, ya kan? Allah berikan keutamaannya sehingga sampai kepada binatang. Ada binatang yang namanya anjing, ya kan? Anjing, tahu kan anjing kan? Oke. Anjing itu, ya mungkin kotor, jorok, ya kan? Akan tetapi Allah muliakan si anjing ini gara-gara apa? Gara-gara dia berteman dengan ashabul kahfi. Ia masuk surga. Karena apa? Berteman dengan orang-orang soleh. Bahkan dia disebut berkali-kali di dalam Al-Quran dan kita menyebutnya menjadi ibadah. Wa sayaquluna thalathatun rabi'uhum al-qulub. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum al-qulub. Jadi semua kalau dimaknain ke Indonesia terjemahnya ya anjing, gitu kan? Akan tetapi yang kita lihat dari sini adalah ketika kita berteman dengan orang soleh, Allah akan berikan kita sampai nanti Allah masukkan kita bersama mereka. Jadi kata Nabi kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Semoga Allah jadikan apa yang kita dengar pada malam ini manfaat bagi kita dan bagi umat Islam. Dan semoga ada yang di sini yang punya semangat untuk lanjut belajar nanti kiamat atau untuk bersama Allah mudahkan urusannya. Amin. Dan semoga ilmu-ilmu yang kita timba di sini Allah berikan keberkahan sehingga nanti kita di hari kiamat menjadi seorang orang yang soleh. Amin. Insyaallah. Mohon maaf ya, hanya sedikit yang bisa disampaikan, mungkin Gus Pak menghabiskan insyaallah. Alhamdulillah sudah lumayan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Yang intinya itulah yang menjadi modal buat kita semua di dalam mencari ilmu. Paham semua? Kalau sudah paham, tahu, diamal, sudah kuncinya. Jadi kalau dapat ilmu sedikit diamal, tadi sudah dikasih ini itu niatnya apa cari ilmu, diamal. Mudah-mudahan semuanya menjadi santri selamanya. Santri selamanya itu berarti terus semangat mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmunya barokah manfaat. Kita doakan semoga berhasil dan biasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kelancaran dalam mencari ilmu, belajar dan senantiasa nanti bisa menyebarkan ilmunya ya untuk kita semua, untuk umat dan untuk masyarakat luas. Amin. Itu saja mungkin ya pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi siapa tahu nanti saya ingin meneruskan ke balik Nafrul Maut. Saya kalau masih nyantri aja, ya, masih nyantri, maksudnya ya nyantri tetap ya, masih umurnya kayak kalian itu Tuhan, sudah saya kepingin pergi sana pergi sini ke Yaman ke Mesir kemana-mana. Tapi berhubung sudah punya tanggung jawab, banyak gadolan-gadolannya, jadi ya nggak bisa kemana. Makanya mumpung kalian belum digadoli itu apa? Diketolin sama macam-macam. Belum diketolin istri, belum diketolin anak, belum diketolin tugas kewajiban. Nah, masih sendiri. Nah, carilah ilmu sebanyak-banyaknya sampai ujung dunia juga, sampai Yaman, sampai Mesir ya.
Tapi tujuannya adalah mencari ilmu. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kepada Ustaz Basir. Ya. Dan pertemuan kita mari kita tutup dengan membaca surat Asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.